internal dan eksternal. Oh, jadi saya malah baru tahu. Baru tahu itu. Dalam melaksanakan tugas kan kita tidak bisa nih jalan sendiri. Jadi kita dalam satu hari itu kita mengajar ke siswa sekolah dasar, SMP maupun SMA, bahkan sampai sekolah luar biasa di dalam maupun di luar negeri. Kalau menurut Mas Dani, arti sinergitas apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Sobat BC-ku dimanapun kalian lagi menonton video ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua nih akan membawakan sebuah obrolan ringan yang mungkin untuk informasi aja buat teman-teman BC-ku ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Bagus dari Bea Cukai Kudus. Saya Dani dari Bea Cukai Kudus. Kita mau ngobrol apa nih Mas Dani? Wah, ini perannya kayaknya kebalik. Enggak, jadi kita di sini ngobrol, jadi nggak ada host, nggak ada narasumber. Jadi kita di sini ngobrol santai, ringan, tapi insya Allah bermanfaat buat semua. Ya ini mungkin kita ngobrol informasi yang mungkin jarang didengar ya di BC. Ya, betul. Karena apa yang kita bicarakan ini hanya akan dilaksanakan 1 tahun sekali. Ya, apa itu 1 tahun sekali? Apa coba? Jadi mungkin kalau teman-teman udah setiap hari sibuk bekerja, ngobrolin masalah pekerjaan itu kan bikin jenuh ya. Betul sekali. Di sini kita coba mencari hal yang tidak ada di pekerjaan lah. Walaupun ya nyerempet-nyerempet lah. Apa Mas Yogus itu? Ini saling menanya nggak ada yang jawab nih, gimana nih? Jadi ini mungkin kebanyakan penontonnya kan dari pegawai Kemenq ya, Betul. Jadi mungkin kita sebagai pegawai Kemenq itu kita kan tahu nih punya 5 nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hari ini kita akan membahas salah satunya. Kita membahas salah satunya aja, karena kita bahas 5-5-nya bakalan panjang video. Iya. Betul, mungkin di next episode kita akan membahas nilai-nilai yang lain. Jadi kita cuma dikasih kesempatan untuk membahas ini, kita ambil satu aja lah, contohnya itu bisa banyak banget yang kita bahas. Jadi kita akan mengambil nilai apa nih Mas Dani? Untuk khusus hari ini kita akan membahas tentang sinergi. Wah, luar biasa. Jadi kita akan membahas tentang poin sinergi, nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pasti Sobat BC udah pada tahu ya apa itu arti sinergi. Ya, sekarang dari Mas Bagus dulu nih. Kira sinergi itu apa? Sebagai warga BC yang ini sudah lama di sini. Dari internet dulu ya, jadi biar nggak asumsi. Saya baca di internet, sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga menghasilkan sesuatu yang optimum. Ini pengertian dari internet ya. Kalau menurut Mas Dani, arti sinergitas apa ya? Kalau saya akan membacakan dari KBBI. KBBI kan panutan kita semua. Kalau dari berdasarkan KBBI, sinergi itu adalah kegiatan atau operasi gabungan. Nah, jadi sebagai warga Bea Cukai Kudus ini sudah melaksanakan itu nggak sih? Selama ini? Siapa tahu kita udah bertahun-tahun jadi pegawai Kemenq, kita nggak tahu nih. Ternyata kita harus ada nilai sinergi yang kita pegang. Nah. Jadi dalam pekerjaan itu kita harus menerapkan nilai sinergi, Mas Dani. Ya betul sekali. Sinergi itu kalau di dalam di definisinya itu bisa kita pecah dari 2 dulu mungkin. Ada sinergi internal dan eksternal. Oh, jadi saya malah baru tahu. Baru tahu itu. Mungkin bisa dikasih contohnya nih buat teman-teman, buat warga BC gue. Kita itu sebagai pegawai Kementerian Keuangan harus sinergi, baik ke internal ataupun ke eksternal. Contoh yang internal gimana Mas Dani? Contoh internal banyak. Salah satunya apa itu? Saya yakin teman-teman di sini pasti sudah melaksanakan sinergi itu, tapi mungkin belum sadar. Kita itu udah bekerja, kita selalu berkomunikasi dengan pegawai lain, kita berinteraksi dengan seksi lain, itu udah contoh sinergi yang paling kecil lah di unit kerja kita di Bea Cukai Kudus ini. Antar seksi kita bekerja sama untuk memberikan pelayanan dan pengawasan yang terbaik, itu udah sinergi. Itu dari tingkat terkecil seperti itu Mas Dani. Betul, sesuai nama kantor kita, kantor pengawasan dan pelayanan. Iya. Nah, dari namanya saja sudah menunjukkan sinergitas. Pelayanan dan pengawasan juga bersinergi, itu semua bersinergi. Betul sekali. Nah, yang kedua tadi apa? Sinergitas eksternal ya? Ya, itu contohnya apa Mas Yogus? Eksternal. Jadi saya sudah beri contoh nih, kalau misalnya itu kita antar pegawai saling sinergi. Kalau eksternal itu gimana? Nah, kalau eksternal ini yang inti pembahasan kita hari ini, ya nggak sih? Nah, selaku aparat penegak hukum kita kan Bea Cukai kan aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas kan kita tidak bisa nih jalan sendiri. Jadi kita
mau nggak mau memang harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi lain atau APH lain, yaitu seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi lainnya. Kurang lebih seperti itu. Banget itu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga tahu, mulai tahun kemarin kayaknya saya juga baru tahu, Bu Menteri itu kita lagi sedang menggaungkan yang namanya Kemenq 1, Mas Yan. Jadi di Kementerian Keuangan itu kita mencoba untuk saling menghilangkan sekat antar unit eselon 1. Terlihat ya dari sekarang mutasi itu udah mulai antar lintas eselon. Jadi udah sampai eselon 4 kalau nggak salah ya. Ya. Dan nanti bakal juga sampai ke pelaksana. Bisa jadi. Ya pasti itu. Jadi kita harus mulai bersiap diri lah untuk menyeberang ya, untuk masuk ke dalam fase Kemenq 1. Nanti tiba-tiba ini Mas Dhani tahun 2022 di Bea Cukai, tahun 2000 sekian pindah ke kantor pajak juga bisa ini. Ya ini ya diaminkan apa enggak ini? Enggak apa, yang penting masih Kemenq judulnya. Ya, itu juga contoh nyata sekarang Nadiem ganti nama jadi satu Kemenq. Itu salah satu contoh juga untuk membuat pikiran kita itu bahwa kita itu satu dan nggak seperti dulu lagi yang kita terkotak-kotakan. Bea Cukai sendiri, pajak sendiri, anggaran sendiri. Tidak mencerminkan sinergi. Betul sekali. Nah sekarang kita mau bahasa ini. Tadi itu banyak pengertian secara umum. Ini kenapa jadi pengenalan. Jadi pada saat hari ini kita akan mengenalkan sebuah bahasan yang mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu juga. Ini merupakan sejarah dalam Bea Cukai Kudus mungkin. Selama saya bekerja 4 tahun di sini, ini saya baru menemunya tahun ini soalnya. Apa itu Mas Bagus? Apa itu Mas? Sepertinya suatu hal yang baru ini. Mungkin teman-teman pernah mengikutinya. Atau ada juga yang belum. Nah ini, kalau yang belum, kita ceritakan di sini. Iya, apa itu Mas Dhani? Ya, jadi apa tuh? Ya, jadi kita di sini, rekan-rekan Bea Cukai Kudus di sini, ada nih yang mengikuti atau bahkan menjadi panitia ya? Ya. Panitia dari kegiatan Kemenq Mengajar, di mana tahun ini itu adalah Kemenq Mengajar 7. Jadi ya, sebelum berarti 6 tahun ke belakang ya sudah ada kegiatan Kemenq Mengajar sendiri. Kalinya di tahun ini. Nah, dalam Kemenq Mengajar ini kita ini ada peran masing-masing nih. Ya, jadi tahun ini tuh kita menginisiasi lah. Betul. Tempat Kemenq Mengajar itu ada di daerah kita yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam sejarah Bea Cukai Kudus menjadi panitia. Ya, jadi mungkin tahun-tahun kemarin itu kita hanya sebagai peserta ya di Semarang, atau ada yang di tahun 2019 yang di Madura, ada yang di Magelang. Nah tahun ini tuh kita berinisiasi untuk membuat acara di wilayah pengawasan kita. Jadi tahun ini kita bikin di mana Mas ini? Ya ini untuk hari ini. Untuk Kemenq Mengajar di tahun ini kita akan menyelenggarakan kegiatan di Karimun Jawa, di mana Karimun Jawa itu masih masuk di Kabupaten Jepara. Luar biasa. Ini untuk pertama kalinya ini Kemenq Mengajar diadakan di Karimun Jawa. Ini juga tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran anak-anak muda Bea Cukai Kudus seperti Mas Dhani ini untuk bisa membuat acara Kemenq Mengajar di Karimun Jawa. Emang kelihatan yang muda yang mana, yang tua yang mana. Ya terus, lah kita ngapain sih? Emang peran di sini menginisiasi itu cuma ngajak-ngajak doang atau ngapain sih Kak Bagus? Ya, jadi Kemenq Mengajar itu kalau misal Sobat Bejiku tahu itu adalah kegiatan tahunan yang sifatnya itu sukarela diadakan oleh seluruh pegawai Kementerian Keuangan serentak se-Indonesia. Jadi kita dalam satu hari itu kita mengajar ke siswa sekolah dasar, SMP maupun SMA, bahkan sampai sekolah luar biasa di dalam maupun di luar negeri. Nah, tapi kalau di Karimun Jawa itu apa aja Kak? Di mana aja tuh sekolahnya? Di Karimun Jawa itu kita ada SD sama SMP yang kita tahun ini beri kesempatan untuk ajarkan. Dan ini ada fun fact ini Mas Dhani. Apa itu? Ini pertama kalinya Karimun Jawa menjadi tempat Kemenq Mengajar. Dan di tahun pertama ini kita langsung menjadi jumlah relawan yang terbanyak diminati di Jawa Tengah. Ini. Serius? Luar biasa sekali. Saya malah baru tahu nih. Tahun-tahun sebelumnya selalu Semarang yang menjadi juaranya. Tapi tahun ini ada Karimun Jawa itu langsung menempati posisi pertama, tempat yang menjadi favorit relawan untuk mendaftar. Berarti memang antusiasme relawan-relawan Kemenq ini luar biasa ya untuk di Karimun Jawa ini ya? Biasa banget ya. Jadi total itu ada sekitar
80 relawan yang mendaftar di Karimun Jawa. Sekali. Untuk 3 sekolah ya. Semarang cuma 70-an ya, beda tipis tapi tetap kita paling unggul. Ya, paling unggul. Ya bukannya lomba-lombaan ya, tapi semua tempat bagus, tapi ini untuk kita, kebanggaan kita aja. Apalagi ini pertama kalinya. Iya, wah, pertama kali biasa. kan langsung menjadi nomor 1 di Jawa Tengah. Berarti dapat dinilai bahwa antusias dari relawan itu luar biasa. Bahkan ada yang sama dari Medan, dari Palembang, Palembang, betul. itu mereka ikut ke Karimun Karimun Jawa. Jawa. Jadi sungguh tertarik, sungguh atraktif lah Karimun Jawa ini untuk dijadikan Kemenku Mengajar. Tadi sekitar berapa Kak? 80? Ya, sekitar 80 relawan dari seluruh 80 Nusantara. di berapa sekolah? 3 ya kalau nggak salah, Di 3 tiga sekolah. Berarti pelaksanaannya kapan itu Kak Bagus? Itu pelaksananya itu nanti bakal dilaksanain di hari Senin tanggal 28 November 2022. Itu ya udah kita lagi sih. Nah, lagi ya. Apakah itu serentak di seluruh Indonesia? Enggak. Ya, jadi kita serentak di Indonesia itu dilaksanakan pada hari Senin. Memang kita milih hari Senin karena ada upacara bendera kan kalau di hari sekolah. Oh, jadi nanti acara ini bisa dilaksanakan di outdoor dan juga pelajaran di indoor gitu ya? Iya, betul Mengambil sekali. kegiatan di saat upacara dan saat pengajaran di kelas. Nah, ini nyambung dengan materi sinergitas tadi, ini salah satu bentuk sinergitas kita dengan unit eselon 1 yang lain di Kementerian Keuangan ya. Jadi dengan adanya acara ini tuh kita dari unit eselon 1 seluruh Kementerian itu bergabung, kita saling bekerja untuk mewujudkan Kemenku Mengajar, saling berkoordinasi. Jadi kita jabarin di sini lah. Betul. Walaupun inisiatornya kita dari DJPC, tapi relawan-relawan yang mendaftar itu tidak hanya dari DJPC ternyata. Iya, banyak. Ada dari DJP, DJPB, perbendaraan. Dari Setjen Kemenku juga ada. Bahkan itu tidak hanya di wilayah Jawa Tengah tadi sudah disebutkan Kak Iya, Bagus. dari Jadi instansi kementerian di Kementerian Keuangan dari Sabang sampai Merauke. Oke. Ya. Ya, dari Bali juga ada. Jadi banyak itu yang ikut di sini. Itulah nilai sinergitas yang tidak hanya dimanfaatkan atau dilaksanakan di dalam pekerjaan, tapi juga dilaksanakan di luar tusi kita. Iya, mungkin hal simpel ya, bekerja sama, tapi itu Efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Efek kalau apalagi kegiatan Kemenku Mengajar ini efeknya tidak hanya untuk internal ya. Iya. Karena yang kegiatan kita laksanakan nanti itu kan di Karimun Jawa. Kita laksanakan di sekolah di mana sekolah itu kan apa ya? Bukan kalau di Bea Cukai itu kan ada namanya pengguna jasa. Nah, kalau anak siswa-siswa yang ini kan bukan orang-orang yang setiap hari ketemu kita. Iya. Jadi ya itu imbasnya apa yang kita lakukan ini, sinergi yang kita lakukan ini tidak hanya di internal tapi juga di masyarakat umum seperti itu. Dan tanpa kita sadari pula dengan sinergitas kita ini, kita mengenalkan Kemenku ke warga masyarakat ini. Jadi ada Kementerian Keuangan, dia turun langsung ke sekolah dasar untuk mengajarkan. Dan mungkin hal yang kita nggak kita rasakan saat kita ke Karimun Jawa, kita juga menggerakkan perekonomian di sana mungkin ya. Secara langsung kita beli makan di sana, kita beli tiket di sana, kita menginap di sana, itu secara langsung kita menghidupkan roda perekonomian orang Karimun Jawa dengan kehadiran kita. Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman ada hal yang terlihat dan nggak terlihat efek dari sinergitas ini. Mungkin ada yang mikir ngapain sih untuk mengajar jauh-jauh Karimun Jawa? Buat apa gitu? Apalagi kegiatannya di jam kerja. Wah, kalau ada nih orang mungkin yang berpikiran ya ngapain? Iya, bisa kerja. Mending kerja di kantor. Gitu ya. Tapi sekali. kita harus rela, kan ini juga kegiatan sukarela ya. Kita namanya harus, relawan ya. Benar, namanya juga relawan. Jadi seluruh kegiatan itu kita tanggung dengan biaya pribadi, tidak ada yang menggunakan APBN. Terus. Dan kita juga harus rela menghilangkan waktu kerja kita untuk melaksanakan kegiatan di luar tusi kita. Yang pasti tanpa mengesampingkan kerjaan kita ya. Jadi kita ibaratnya harus mengobrol tusi kita biar tidak terera. Betul. Harapannya gimana nih Kak untuk Kemenku Mengajar? Ya sebelum ke tahun-tahun depan mungkin harapan Kemenku Mengajar ini kan belum dilaksanakan nih. Nah nanti harapannya Kak Bagus nih gimana nih untuk pelaksanaan Karimun Jawa? Kemenku Mengajar di Karimun Jawa. Ya harapannya semoga kegiatan ini tuh bisa terus diselenggarakan tiap tahunnya, bisa terus berlanjut lah, nggak cuma di tahun ini. Kebetulan tahun ini kita sudah berinisiasi untuk membikin di Karimun Jawa, semoga tahun depan itu tetap diteruskan. Memang untuk memulai itu susah. Betul. Kita tahun ini mendirikan Kemenku Mengajar Karimun Jawa itu hanya dengan 4 orang panitia saja. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan relawan sebanyak itu dan langsung nomor 1 di Jawa Tengah. Jadi itu
bukan menjadi alasan harusnya untuk tahun depan dilanjutkan gitu ya. Betul sekali. Semoga harapannya tahun depan ada penerus-penerus yang bisa, kalau bisa lebih bagus daripada tahun ini lah. Betul. Harapan kita yang tahun ini dengan formasi 4 orang panitia saja bisa, apalagi yang tahun depan mungkin dengan support yang lebih, wah itu bisa pasti lah ya. Amin. Doa terbaik. Ini kalau harapan Mas Dhani gimana? Harapan saya sih sebelum jauh melangkah ke depan Mas, ya buat yang besok ini dulu lah. Semoga apa yang kita persiapkan akan dapat terlaksana dengan baik, dengan sebagaimana yang kita harapkan. Ya untuk saat ini kan kita cuma bisa berusaha menyiapkan, berkoordinasi satu sama lain yang terbaik. Tapi kan untuk eksekusinya nanti, untuk pelaksanaannya hari nanti kan kita nggak ada yang tahu. Makanya kita ya berusaha seoptimal mungkin di saat persiapan, dan semoga nanti pada saat acara ataupun setelah acara tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu aja. Untuk tahun ini kita Bea Cukai Kudus yang ikut teman-teman mengajar ke Rimau Jawa itu ada 7 orang ya? Dari kantor Bea Cukai Kudus ya? Iya, ada 7 orang. Nah semoga tahun depan mungkin teman-teman yang belum berkesempatan ikut atau baru tahu informasinya, ini buat bekal tahun depan, jadi biar bisa mengikuti event yang langka ini karena cuma setahun sekali. Apalagi melihat tadi antusiasme di Karimun Jawa ternyata sebesar itu di lingkungan Kementerian Keuangan. Oke, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Sedikit mungkin yang kita sampaikan, tapi semoga bermanfaat nih buat kakak-kakak atau rekan-rekan semua. Sebelum kita tutup, kita pamit undur diri dan akan kita tutup dengan salam WBBM. Salam WBBM, tetap semangat menjaga integritas. Bea Cukai makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.